Melanjutkan film sebelumnya Himuroi Batosai pada tahun 1878 di sebuah area tambang. Kisah diawali dengan memperlihatkan sekelompok polisi yang dipimpin Saito Hajime. Mereka terlihat sedang menyisir tempat di mana disinyalir sebagai tempat kelompok pemberontak terhadap pemerintah berada. Disitulah memperlihatkan saat para anggota polisi sedang menyusuri sudut demi sudut, nampaknya mereka dihadapkan dengan masalah yang dimana satu persatu anggota polisi itu tiba-tiba disergap dan dibunuh oleh samurai pemberontak tersebut. Melihat anak buahnya dihabisi satu persatu, Saito pun saat itu juga dengan hati-hati dan pada saat itulah bertemu dengan tidak lain tidak bukan ketua dari kelompok pemberontak bernama Makoto Shishio. Dan di situ Saito terkejut bahwa polisi yang lain telah dibakar hidup-hidup tanpa bisa menyelamatkannya. Dan saat itulah Shishio melarikan diri dengan menjatuhkan kayu untuk menghalangi Saito mendekatinya. Beralih ke Kenshin yang saat itu sedang melihat pertunjukan bersama Kaoru dan Yahiko, di mana setelah sekian tahun berlalu tapi sosok Kenshin yang sudah terkenal di mana-mana masih saja dicari jagoan samurai yang lain dengan niat untuk membunuhnya. Dan di mana di dojo telah memperlihatkan bahwa Kenshin sudah memulai era yang baru di mana ia mendapatkan keluarga yang baru bersama Kaoru, Yahiko, Mogami dan Sanosuke, sang petarung jalanan. Dan nampak di dojo telah memiliki banyak murid yang ingin belajar kepada sang legenda Kenshin. Namun Kenshin mengatakan bahwa belajar dengan Kaoru sama saja untuk mengetahui teknik samurai. Setelah itu nampak Kenshin yang sedang menghadap Pak Menteri bernama Okubo yang sebelumnya ia didatangi polisi untuk menghadapnya karena Okubo ingin meminta bantuan kepada Kenshin sebagai seorang samurai yang saat itu Pak Menteri mengatakan bahwa ada pihak yang ingin memberontak kepada pemerintah. Tak lain adalah Shishio yang dimana sebelumnya ia adalah satu angkatan dengan Kenshin saat perang 10 tahun yang lalu. Shishio adalah samurai yang sadis, tidak seperti Kenshin, di mana hal itu menunjukkan bahwa Shishio selalu membunuh siapa saja baik kawan ataupun lawan. Dan di saat terakhir kali pertempuran itu, ia adalah salah satu orang yang selamat karena pada saat itu Shishio telah dibunuh dan dibakar agar menghentikan kebrutalannya di masa yang akan datang. Tapi saat itu salju turun hingga ketika saat ia dibakar apinya padam dan saat itulah Shishio bangkit masih hidup dengan keadaan terbakar. Dan sejak saat itulah Shishio bertekad untuk membalas dendam dengan menghancurkan pemerintahan yang baru. Sepulang dari Pak Menteri, Kenshin yang sebelumnya menghadap Okubo bersama Sanosuke pun telah tiba di dojo. Di sana ia menceritakan bahwa ia mendapat tugas dari Pak Menteri kepada Kaoru. Mendengar hal tersebut, Kaoru dan lainnya pun berkata bahwa Kenshin tidak boleh menerima tugas itu karena itu sangat berbahaya. Dan Kaoru pun berkata bahwa ia takut bahwa nanti Kenshin akan menjadi Batosai kembali. Di tempat lain, Pak Menteri yang sedang perjalanan menuju kantornya dan di situ terlihat seorang samurai bernama Sojiro pun telah membuntuti perjalanan Pak Menteri, di mana Sojiro adalah salah satu anak buah dari Shishio. Itu pun berlari dengan cepat dan ya, ia pun ternyata menghabisi Pak Menteri yang sedang berada di dalam kereta. Setelah kejadian itu, inspektur pun langsung memanggil Kenshin kembali bahwa kejadian ini tidak bisa dibiarkan dan harus segera dihentikan. Dan Kenshin pun diajak untuk diperlihatkan bahwa anggota polisi yang lain juga menjadi korban kebrutalan akibat ulah dari Shishio. Melihat kejadian ini lantas Kenshin pun setuju bahwa ia akan berangkat menuju Kyoto. Dan sebelum itu Kenshin pun pergi bertemu Kaoru dan berkata ia akan pergi untuk menghentikan Shishio. Mendengar hal itu Kaoru pun tidak bisa melarangnya karena itu adalah kebun darinya. Setelah Kenshin pergi meninggalkan dojo dan Kaoru pun melihat kimono yang telah ditinggalkan, di mana di tempat lain Sanosuke yang sedang berjalan pun tiba-tiba dicegat oleh seorang yang bernama Aoshi yang berasal dari Kyoto, yang ketika itu ia menanyakan tentang keberadaan Batosai karena ia berhasrat ingin mengalahkannya, ya, dan ingin menjadi seorang samurai nomor 1. Mendengar hal itu pun Sanosuke yang kesal kepada Aoshi yang tidak punya rasa hormat pun menantangnya untuk berduel.
Tampak dalam baku hantam tersebut, Aoshi ternyata bukanlah orang sembarangan. Itu terlihat saat Sanosuke kewalahan menghadapinya dan sampai babak belur karena tidak sanggup mengimbanginya. Dan saat itulah Megumi yang saat itu datang pun langsung meminta untuk menghentikan pertarungan tersebut. Beralih ke tempat lain, terlihat Kenshin yang sudah melakukan perjalanannya terlihat dengan pakaian pengembaraannya. Kenshin terlihat sedang istirahat di pinggir kali dan sedang mengambil air. Tiba-tiba ia didekatin seorang perempuan yang bernama Misao. Ia berniat ingin mengambil pedang Kenshin dan ikan bakarnya yang kemudian saat ia dipergoki Kenshin, dia pun seketika itu berlari. Tak sulit mengejar Misao karena Kenshin seorang legenda yang terkenal lincah dan cepat itu. Terlihat sudah menghadang Misao yang berlari karena ingin mengambil kembali pedang yang telah ia ambil. Dan entah apa yang seorang itu inginkan dari mencuri pedang itu. Di saat Kenshin merebutnya pedangnya, disitulah ada sedikit keributan di mana Misao ingin pedang itu. Dan tiba-tiba muncul seorang bocah yang ketakutan meminta pertolongan bersama dengan kakaknya yang seorang polisi yang terluka, bahwa ia berkata bahwa di desanya telah dibakar oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Saat tiba di desa yang dibakar tersebut, mereka bertiga terkejut melihat desa yang sudah habis karena dibakar tersebut. Dan terlihat bahwa kedua orang tua dari si anak kecil tersebut sudah digantung di atas pohon dengan keadaan tewas. Dan saat itu juga terlihat gerombolan orang pembakar yang berjumlah puluhan orang keluar dari desa itu. Dan Kenshin pun berpikir bahwa mereka harus segera dibereskan agar tidak mengganggu yang lain. Kenshin memperlihatkan kelihayannya dalam menggunakan pedang saat melawan para kroco tersebut. Karena Kenshin juga adalah seorang samurai yang handal, karena itu dia dijuluki sebagai Shiba Tosai. Setelah selesai dengan kroco tersebut, datanglah Sojiro yang mengajaknya untuk bertemu dengan sang ketua, di mana di sana di sebuah tempat di pemandian air panas. Di saat itulah pertama kali Kenshin bertemu dengan Shishio, di mana mereka dulunya adalah orang hebat, pembunuh ulung, tapi di sini Shishio belum meninggalkan kebrutalannya itu untuk membunuh banyak orang. Di mana di sini saat Kenshin mempertanyakan kepada Shishio membakar desa ini, ia menjawab jika ingin menguasai tempat pemandian air panas ini. Kenshin pun memperlihatkan wajah murkanya itu. Dan saat itulah Kenshin menantang Shishio untuk adu pedang. Tapi Shishio yang melihat pedang Kenshin tajam terbalik itu, seketika itu ia tidak punya mood untuk bertarung. Maka dari itu Sojiro pun disuruh untuk mewakilkannya. Sojiro adalah anak buah Shishio yang paling menonjol dengan terlihat selalu murah senyum, tapi di balik itu semua ia punya kecepatan dalam bertarung dan kehandalan dengan ciri khasnya loncat-loncat dengan satu kaki, dan itulah Kenshin sedikit terkecoh. Tidak disangka saat melakukan pertarungan di situ, alangkah terkejutnya bahwa Kenshinnya dengan pedangnya patah menjadi dua saat adu dengan pedang Sojiro, si anak muda yang murah senyum itu. Di mana seketika itu Sojiro pun pergi meninggalkan Kenshin karena menganggap pertarungan ini kurang seru karena pedang Kenshin patah. Setelah kejadian itu, singkat cerita, Kenshin sudah terlihat berada di kota Kyoto dan terlihat ramai orang. Tiba-tiba Misao, perempuan yang ia temui tempo hari itu pun menghampirinya dan menyeretnya untuk diajak ke tempat penginapan. Kenshin yang saat itu dibawa Misao ke tempat penginapan yang dimiliki seorang kakek tua, yang di situ si kakek tua itu ternyata dulunya adalah seorang ninja dan seorang pengintai handal yang kala itu pada masa perang, yang saat itu telah beralih profesi sebagai seorang yang menyewakan penginapan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan terlihat dari banyaknya anak buahnya yang pensiun, di situ terlihat salah satu anak buahnya yang masih belum tobat juga masih terjebak pada masa yang dulu yang bernama Aoshi. Ya, seorang yang tempo hari baku hantam dengan Sanosuke itu pun pada masa kelamnya hampir putus asa. Tapi saat itulah dia mendengar bahwa ada Batose, seorang pembunuh sang samurai legendaris. Saat itulah Aoshi berambisi untuk memburu agar ia ingin menganggap dirinya sebagai pembunuh nomor satu.
Di hari kemudian Kenshin pun pergi menuju tempat di mana ia dulu dibuatkan pedang yang saat ini sudah patah dengan niat untuk meminta dibuatkan pedang baru untuk mengganti pedangnya yang patah. Sesampainya di rumah yang dituju, fakta berkata lain bahwa Kenshin bertemu dengan anak si pembuat pedang tersebut yang berkata bahwa ayahnya sudah lama meninggal. Disitulah Kenshin pulang dengan tangan hampa, tidak mendapat apa-apa yang dia inginkan. Tak lama berselang saat Kenshin sudah pergi, di rumah anak pembuat pedang tersebut didatangi seorang pendekar yang bernama Cho. Dia adalah tidak lain utusan dari Shishio yang datang ke situ dengan perintah untuk mengambil pedang terakhir yang dibuat ayahnya sebelum meninggal, yang konon katanya masih disimpan oleh anaknya tersebut. Tapi anak pembuat pedang itu pun berkata bahwa ia tidak tahu. Mendengar jawaban itu, Cho pun lantas menyandera anak kecil tak lain adalah cucu dari pembuat pedang yang telah meninggal. Dan saat itulah orang tua bocah itu pun berlari menghampiri Kenshin untuk meminta bantuan agar menyelamatkan anaknya dari cengkraman Cho. Kenshin pun segera menghampiri jagoan tersebut dan meminta untuk tidak melibatkan anak-anak. Melihat kedatangan Kenshin, Cho pun bersemangat untuk menghadapi Kenshin, dan dengan bersenjata pedang patah itu pun Kenshin menghadapinya dengan pertarungan yang sengit. Ya, jagoan tersebut pun tumbang dengan sarung kayu milik Kenshin. Disitulah terlihat bahwa jagoan tersebut bukanlah tandingan dari Kenshin. Namun tak lama setelah itu, Cho yang tadinya tumbang akhirnya berdiri kembali dan mencoba menantang Kenshin kembali dan mengerahkan kekuatan yang ia miliki. Kenshin pun tampak terlempar dari serangan jagoan tersebut dan tampak kesulitan kali ini menghadapi Cho dengan pedang patahnya. Melihat Kenshin mempertaruhkan nyawanya, bapak dari anak kecil tersebut seketika itu ingat bahwa ayahnya masih menyimpan satu pedang terakhir dan segera mengambilnya dan menyerahkannya ke Kenshin. Setelah menangkap pedang itu, Kenshin pun tampak berdiam, ciri khasnya saat bertarung dan memposisikan kuda-kudanya. Dan saat itu pun Cho yang berjalan ke arah anak kecil itu berniat untuk menghabisinya. Di situ Kenshin dengan sigap menyergapnya. Dan saat itulah Cho tumbang dengan sabetan pedang Kenshin dan bersamaan Kaoru dan Yahiko datang. Tapi ya, itu adalah pedang mata terbalik sama sebelumnya, tapi ini lebih kuat. Maka dipastikan Cho yang terkena sabetan itu tidak mati, karena pedang itu ditujukan kepada orang yang tidak berniat membunuhnya. Di tempat lain di mana Shishio telah merekrut 10 jagoan terhebat dari seluruh penjuru Jepang untuk melanjutkan rencananya tersebut. Dan di mana Cho yang telah ditahan dan dipasung kepolisian telah diinterogasi oleh Saito, dan dengan mudahnya tanpa harus menekannya, Cho pun berkata bahwa Shishio berencana untuk membakar seluruh kota Kyoto di pertengahan malam ini juga. Tidak biasanya, dan Kenshin pun bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan Shishio, karena dengan mudahnya Cho berkata dan membuka omongan dengan mudahnya. Saito pun berkata bahwa dirinya sudah berpengalaman menghadapi banyak narapidana, bahkan banyak dari mereka yang suka berbicara apa adanya, bahkan mengkhianati bosnya. Tidak berselang lama, persiapan dari Saito dan kepolisian pun terus bergerak untuk mengantisipasi, dan di tempat lain sang kakek mantan ninja pengintai juga terlihat mempersiapkan diri beserta anak buahnya yang masih loyal terhadapnya untuk berjaga. Dan di saat yang lain sudah bersatu untuk membentuk pertahanan, si kakek tua pun harus terhambat dengan kemunculan Aoshi yang saat itu datang kepadanya. Dan ya, ia masih aja keras kepala demi egonya sendiri dan bahkan menantang berduel dengan si kakek karena telah memberikan izin penginapan ke Kenshin, yang Aoshi sendiri pun berambisi untuk mengalahkannya. Si kakek yang dulunya seorang ninja pun juga harus meladeni Aoshi, muridnya sendiri gak bandel itu. Dan sesaat setelah Mauri datang, saat itu jugalah Aoshi berhasil membunuh kakek tersebut.
Di saat Kenshin dan kepolisian bersiaga, di saat itulah mereka datang dengan membawa api besar untuk membakar rumah-rumah tersebut, dan tanpa menunggu lama polisi seketika itu menembaki pasukan yang datang tersebut. Ya, di saat itulah baku hantam pun terjadi. Kenshin, Saito, Sanosuke, Kaoru, Yahiko, dan yang lain bahu-membahu berusaha menghajar mereka yang jumlahnya cukup banyak. Disitulah Kenshin memperlihatkan kelincahan kegesitannya dalam bertarung menumbangkan banyak sekali musuh yang ada, dan saat itu Kenshin berkata kepada Kaoru untuk bersembunyi saja karena ini sangat berbahaya. Dan tiba-tiba Shishio pun muncul pada saat itu juga untuk memancing Kenshin agar ke arahnya. Dan ketika Kenshin mengejarnya, tiba-tiba banyak sekali muncul musuh yang menyerupai Shishio. Dan ya, itu adalah jebakan untuk mengelabui Kenshin. Tapi itu tidaklah berat bagi Kenshin yang seketika itu ia menghajarnya dengan penuh semangat dan mengalahkan mereka semua. Dan akhirnya setelah pertempuran itu mereka pun berhasil mengalahkan pasukan Shishio tersebut. Tapi di sisi lain tanpa Kenshin ketahui, di tempat Kaoru telah datang Sojiro yang berencana menculiknya. Dan benar saja Sojiro lantas memukul Kaoru dan membawanya pergi. Dan di saat itulah Kenshin menganggap bahwa ini terlalu mudah berdasarkan pengalamannya bahwa pertarungan seperti ini adalah sebagai pengalihan, dan saat sadar bahwa Shishio bukan hanya menyerang Kyoto namun juga akan menyerang kota Tokyo. Dan saat itulah Kenshin melihat bahwa Sojiro telah membawa lari Kaoru dengan menaiki kudanya. Lantas Kenshin pun berlari mengikutinya dan menaiki kuda. Sesaat sebelum kapal Shishio bergerak, Kenshin pun melompat dari kudanya dan masuk kapal saat itu juga. Dan ya, kedua kalinya akhirnya Kenshin bertemu dengan Shishio di atas kapal bersama 10 pendekar tersebut. Kenshin yang melihat Kaoru saat disandera pun tiba-tiba terlihat cemas, dan Shishio yang melihat itu pun menjadi kecewa karena ia berharap bisa berhadapan langsung dengan sosok Batosai yang ia impikan, bukan malah mengurusi wanita itu. Dan saat itulah Shishio menyuruh melemparkan Kaoru ke laut agar bisa memancing jiwa brutal kepada Kenshin kembali. Kenshin pun marah dan menyerang ke arah Shishio saat itu juga, tapi dihadang oleh 10 jagoan yang telah direkrutnya. Tapi tak lama setelah itu Kenshin pun sempat berhadapan dengan Shishio sebentar sebelum ia melompat ke arah laut untuk menyelamatkan Kaoru. Setelah kejadian itu, esok harinya Kenshin pun terdampar di pantai dan ditemukan oleh seorang nelayan, dan dari tampang wajahnya dia bukanlah orang sembarangan dan saat itu juga membawa Kenshin. Dan bagaimana nasib Kaoru? Nantikan selanjutnya.